Soma itu jalan nggak ada habis-habisnya. Terus Soma, cepetan ngomong syaratnya apaan? Tegang banget sih, santai aja kali. Nanti cepet tua lo. Tegang semua. Bodoh. Ya udah iya serius, daripada dihambekin lagi gue. Ya, makanya cepetan. Ya tapi sebelum gue kasih tahu persyaratan yang mau gue ajukan sama lo harus janji dulu buat akan menerima persyaratan yang akan gue kasih sama lo. Oh, nggak bisa. Syaratnya dulu apa baru janji? Oh nggak bisa. Lo janji dulu baru gue kasih tahu persyaratannya. Nggak mau, syaratnya dulu cepetan ngomong apaan. Harus mau. Nggak mau. Ya yang penting lo terima dulu aja perjanjian tadi baru gue kasih tahu persyaratannya. No. Ayo serius. Ya udah kalau nggak gue nggak mau kasih tahu juga. Ya udah kalau gitu gue pergi aja. Dia mah gini nih wanita nih aduh. Ya udah cepetan apa, pria? Iya. Ya udah oke. Tapi lu udah serius belum? Hah? Udah siap dengerin semuanya? Itu kebanyakan intro. Cepetan. Udah nggak sabar gue denger apaan? Udah nggak sabar berarti udah siap kan? Nggak nyesel ya? Iya kali ini gue serius. Gue akan kasih tahu lo. Jadi gue akan mengiyakan perjanjian lo tadi, permintaan lo tadi kalau lo itu menerima persyaratan yang gue kasih tahu ini. Jadi syaratnya adalah lo mau kan terima gue jadi sahabat lo. Hah? Oh iya. Kenapa kok reaksinya gitu? Terus gue harus gimana? Kenapa? Enggak, gue gak apa-apa. Kok grogi? Grogi? Iya. Siapa juga yang grogi deh? Pede banget. Kalau nggak grogi, nggak gugup mah lihatnya ke sini, nggak usah lirik sana lirik sini. Ya, bosen aja gue ngeliat lo, makanya gue ngeliat kan pemandangannya oke banget. Kok jawabannya makin gugup sih? Perasaan pemandangan ini biasa aja kan udah pernah kita lihat. Gue nggak gugup, Rifki Atila Pratama ganteng. Kok makin gugup sih? Aku merasakan ada getaran-getaran kegrogian ini. Nothing. Alah, udah lah nggak usah bohong. Iya apaan sih, nggak jelas banget ya. Udah lo apaan sih nggak jelas Ya udah tapi diterima ya persyaratan yang tadi ya. Jadi gimana sama persyaratannya tadi? Diterima nggak? Jadi sahabat. Ntar deh, gue pikir-pikir dulu ya. Tinggal bilang iya, apa susahnya sih? Aduh, malu banget. Mana tadi gue sempet mikir kalau dia nembak gue lagi. Aduh, mau taruh di mana muka gue? Fix, besok gue gak mau ketemu sama Rifki, fix. Aduh, dari tadi gue gak bisa konsen kayak gini. Kenapa gue kepikiran terus sama Tasya? Kenapa sih? Gue jadi gak tenang gini cuma karena Tasya marah dan nyokin gue. Padahal dulu gue sama sekali gak peduli dimusuhin sama siapa aja. Bahkan sebelumnya, gue juga sempat musuhan sama Rifki bertahun-tahun. Tapi didemin sama Tasya, kenapa rasanya beda ya? Lu nggak suka sama Tasya kan? Oh, atau lo pengen nikung sahabat lo sendiri? Nikung gue dengan ngambil Tasya? Ya enggak lah, nikung apaan sih? Udah deh, mendingan gue gak usah terlalu mikirin Tasya ya.
Loh, ini kan novel Tasya belum sempat gue balikin ke dia. Gue jadi pengen ketemu sama Tasya. Kalau gue pakai alasan buat balikin novel ini ke dia, Tasya bakal tetap nyuekin gue nggak ya? Perasaan apa penasaran? Ih, serius. Gue gigit ya, jangan. Makanya cepetan apaan? Si Gara Kusuma emang cocoknya sama Karin. Karin kan feminin, anggun, cantik, lembut. Meski gue udah ngerubah penampilan gue lebih anggun, lebih feminim, tetap aja dipanggil Nona Barbar. Lagi ngapain sih gue pakai ngerubah penampilan segala? Udah jelas-jelas kalau tipe dia itu Karin. Giska, lu ngapain mikirin dia? Mikirin tipenya dia, bukan urusan lu lagi. Gue kenapa sih? Diberitahukan kepada para member Kabel Band, selamat, band kalian telah lolos seleksi dan terpilih untuk perform 3 kali dalam seminggu di Tune Up Cafe. Wow! Wah! Wah, ini serius nih Kabel Band lolos nih. Akhirnya. Wah, ini anak-anak udah pada tahu belum ya? Keren emang, go forward aja nih ke grup geng Kabel. Keren bro. Nyangka gue. Kok nggak pada balas sih? Perasaan baru jam segini, nggak mungkin dong yang lain udah pada tidur. Tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting udah go forward ke grup bahwa Kabel Band itu lolos seleksi kemarin nih. Manggung lagi bro. Seru nih. Bentar, tapi pengumuman ini tuh diumumin juga nggak di sosmednya Tune Up Cafe? Gua nggak mau nih nanti jadi masalah lagi. Cek dulu Tune Up Cafe. Diumumin ternyata. Giska! Tapi tadi Giska kenapa ya? Kok dia diem gitu pas gue panggil? Kayaknya masih kesel ya sama gue ya? Tawa lu. Gue gak ulang tahun.
couple band ini lolos seleksi buat tampil lagi di Tune Up Cafe. Iya. Oke, tapi kalian cewek-cewek kenapa di kamar gue nanti dimarahin sama Pak Tarno loh? Enggak kan kita udah. Masuk Ali. Ya jadi kalian udah pada tahu. Gua kira kalian itu udah pada tidur. Abis di grup nggak ada yang nongol. Aduh mama kawan, tentu enggak lah Bapak Negara. Orang dari tadi kata orang itu resah dan juga gelisah menunggu hasil lolos seleksi. Dari tadi kita itu udah natap HP, Gi. Nah, tapi itu gini, bukan gini. Telepon dong. Kita udah mantengin HP, udah standby, menunggu pengumuman lolosnya couple band seleksi di Tune Up Cafe. Jadi, hey. Bapak negaranya mau ngomong loh ini. Oh iya, siap. Aduh, jadi kalian di chat juga sama admin Tune Up Cafe? Boleh dong aku ngomong. Iya. Oke. Dan kayaknya nih ya, yang paling telat tahu itu adalah lo. Karena kita masih sempat beli kompeti. Ya apa sih kompeti kan namanya? Konven. Ya konventi itu sama trompet buat merayakan lolosnya seleksi kita. Iya, tapi iya Pak. Jangan berisik. Oke. Kalian nggak takut dimarahin sama Pak Tarno atau tetangga kosan kita? Astaga, ini kalian udah berantakin kamar gua. Aman. Surprise! Sama dong sekali-sekali, lagian keberhasilan kalian itu harus dirayain. Jangan di kamar gua. Astaga. Riva, jangan di kamar gua. Ini berantakan banget nih. Aduh, gua mau tidur jadi nggak bisa dong. Aduh mama Bapak Negara Rifki Atila Pratama. Boleh dong kita ngomong? Boleh dong. Nih ya. Masa katorang ini ngarayain keberhasilan katorang yang dimana katorang ini sudah berhasil lolos seleksi. Iya, gua bilang bukannya nggak boleh mamain Nadif. Boleh, tapi jangan di kamar gue, di luar. Yuk. Kotor. Gak mau. Apa mau tukeran tempat tidur dulu hari ini? Gak mau. Di tempat tidur. Mau di sini. Ya ampun, tukeran tempat